Terima kasih Tuhan, kami boleh datang kembali kepadamu dalam hadirat kasih-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, bahkan pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih buat kekuatan yang masih Tuhan beri bagi setiap kami Tuhan. Adanya kami sebagaimana adanya, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Begitu besar anugerah-Mu, kasih-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami boleh terus bergerak pada panggilan Engkau dalam keberadaan hidup setiap kami, untuk senantiasa mengingatkan Tuhan akan Sion, mengingatkan Tuhan akan bangsa dan negara kami Indonesia, mengingatkan Tuhan akan gereja-Mu tubuh Kristus yang ada Tuhan. Karena kami tahu Engkau juga menilik dan Engkau memperhatikan segala sesuatunya. Tapi kami tahu Engkau rindu juga setiap kami datang, menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan kekuatan Tuhan. Karena Engkau menyatakan, mintalah daripadaku bangsa-bangsa, maka Engkau akan kuberikan. Kami tahu kerinduan hati-Mu bersama dengan umat-Mu tubuh Kristus yang ada, untuk senantiasa memiliki hubungan yang manis, satu ketergantungan bahwa Engkau Bapa yang sanggup melakukan segala perkara. Saat umat-Mu berseru dalam anugerah-Mu, saat umat-Mu memanggil nama-Mu, membangun mezbah itu dan menaruh korban syukur di atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, pengagungan kami, ucapan terima kasih kami kepadamu buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini, buat jawaban-jawaban doa yang boleh kami dengar dan boleh kami lihat betapa Engkau sedang berkarya, bahkan di jalan yang mungkin tidak terlihat oleh setiap kami yang berdoa, tapi justru di sanalah nyata kuasa kasih dan pembelaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pembelaan dan semakin nyata hari lepas hari, saat umat-Mu tidak pernah melepaskan pandangan matanya untuk senantiasa memandang Engkau Tuhan, dan senantiasa memperhatikan Engkau sebagaimana mata seorang hamba laki-laki yang terus memandang tangan tuannya. Demikian juga hamba perempuan yang terus memandang tangan nyonyanya. Demikian mata kami terus memandang kepadamu Tuhan, sampai belas kasihan begitu sempurna mengalir atas kami, kecakapan untuk kami boleh menanggung segala perkara di dalam Engkau. Proses-proses permukaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa-bangsa dunia, atas bangsa kami, atas umat dan gereja-Mu, sesuatu yang baik, sehingga kami boleh sesuatu yang dahsyat di dalam Engkau. Jadi mutiara-mutiara yang bernilai itu yang walaupun Kau menyatakan Engkau yang melukai, tapi Engkau yang membebab, Engkau yang membalut dengan cara mulia Tuhan. Sebab itu biar setiap kami diberikan roh yang rela untuk boleh menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan hari-hari ini, karena maksud Bapa kami adalah yang sangat-sangat baik kepada setiap kami, supaya kami boleh terus diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Mungkin sukar untuk dipahami dan dimengerti, tapi kami tahu setiap kami datang kepadamu, Engkau yang terus menuntun kami pada kebenaran, sehingga kami memiliki roh yang rela untuk Tuhan Yesus ada senantiasa di hadirat-Mu, dan mau memahami betapa luar biasa kuasa kasih-Mu. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, kasih-Mu melampaui pengetahuan akal kepikiran kami Tuhan. Sebab kami terus membawa bangsa dan negara kami Indonesia tidak putus-putusnya kami serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan bangsa kami Indonesia yang adanya, karena Tuhan yang sudah mengadakan bangsa ini Tuhan. Terima kasih dengan tantangan yang terus dialami hari-hari ini, perebukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Tuhan, sehingga bangsa
bangsa ini tahu bahwa ada Tuhan di atas segala Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya. Apa yang sudah dibangun kehidupan ekonomi yang mungkin sebagian membangga-banggakan pertumbuhan yang baik, yang terus menerus secara signifikan terjadi. Tapi kalau kami lihat dalam sekejap segala sesuatu itu terhenti, kami tahu Engkau yang memegang kendali, Engkau yang sedang membawa satu pemahaman atas bangsa itu boleh memandang ke atas, melihat bahwa ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya dengan kedaulatan-Mu yang sempurna. Dan kami dalam makhluk ciptaan-Mu, biar kami terus tunduk kepadamu dan mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang melakukan segala sesuatunya, sehingga kami boleh keluar sebagai bangsa yang rendah hati, bangsa yang tidak jumawa dan sombong, bangsa yang tidak membangga-banggakan dirinya, tapi bangsa yang tahu bahwa kalau tanpa Tuhan yang Maha Kuasa itu, kami adalah bangsa hari-hari ini. Kami boleh menyadari keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari Presiden kami Bapak Joko Widodo, para menteri-menteri yang membantu beliau, akan Tuhan Yesus pejabat-pejabat yang ada, sampai pada pengusaha-pengusaha yang ada, sampai kepada anak bangsa yang ada di Indonesia Tuhan. Semuanya biar boleh terus bergandengan tangan bersama-sama, merendahkan hati terus di hadapan-Mu, dan menyerahkan kepada Tuhan kendali yang sempurna untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh melihat ada jalan terbuka, jalan keluar ke arah yang lebih baik untuk bangsa kami Indonesia, sehingga pada waktu di mana Tuhan tetapkan bangsa ini boleh keluar dari kemelut yang ada, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang terus mengenakan jubah kerendahan hati, tidak ada sikap yang arogan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bagi mereka pihak-pihak oposisi juga mungkin yang senantiasa menyebarkan hoaks, yang menyebarkan fitnah dan tuduhan yang tidak beralasan, kami terus melepaskan berkat juga bagi mereka, biar mereka juga boleh merendahkan hati bersama-sama Tuhan, boleh melihat kebaikan Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Setiap roh-roh yang ada Tuhan, roh premanisme Tuhan, pembunuhan, kekacauan atau apapun yang sedang ada hari-hari ini, Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, diredahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada geng-geng yang merasa diri mampu berbuat anarkis untuk membalas dendam dengan kekuatan mereka. Kami berdoa, rendahkan hati mereka Tuhan, rembukan hati mereka untuk mereka sadar bukan dengan kuat dan gagah mereka untuk dapat membalas dendam, tapi biar menyerahkan semuanya kepada aparat dan kepada Tuhan terus teristimewa. Apalagi mereka banyak orang-orang timur yang kami percaya mengenal nama Yesus. Biar Tuhan jamah dan lawa Tuhan. Terima kasih di bangsa dan negara kami Indonesia, kami sudah serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga terus menaikkan syukur untuk kota kami Jakarta yang hari ini berulang tahun Tuhan Yesus. Dalam keprihatinan yang ada, tidak ada pekan raya Jakarta, tidak ada celebration seperti tahun-tahun kemarin. Tapi kami tahu bangsa atau daerah kami DKI Jakarta yang berulang tahun dalam keadaan prihatin adalah daerah yang sudah Tuhan berkati, dan akan Tuhan terus berkati ke depan. Engkau menolong gubernur yang ada Pak Anies Baswedan dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, wakilnya mereka, orang-orang yang ada di DPRD, di balai kota Tuhan, Pemprov DKI, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Engkau menolong mereka untuk boleh menjadi bapak-bapak yang dapat mengayomi warga DKI Jakarta khususnya. Dan kami sebagai pemegang KTP Jakarta, warga Jakarta, untuk terus memberi kekuatan bagi kami untuk boleh menjadi warga yang baik, yang terus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah hari-hari ini, guna memutus mata rantai penyebaran COVID
COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatu akan running well, akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Dan sungguh akan melihat nama Tuhan dipermuliakan atas kota kami Jakarta, atas bangsa kami Indonesia. Apalagi segala sentra kehidupan sudah mulai diaktifkan, baik tempat pariwisata, tempat usaha, dan hal-hal yang lain. Bapa, kami berdoa biar semuanya boleh terus bergulir dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bangsa kami dalam keberadaan alamnya kami juga terus serahkan di dalam tangan Tuhan. Tidak ada bencana yang mengerikan, tidak ada gunung-gunung yang meletus dengan dahsyatnya, tidak ada gempa bumi atau apapun di dalam nama Yesus. Kami terus bermohon ada perlindungan kuasa Tuhan atas Indonesia, tanah air kami Tuhan. Merauke sampai Sabang, Miangas, Salot sampai Timur Kupang, ada divine protection Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan bangsa ini boleh menjadi contoh atas bangsa-bangsa lain di dunia yang dikasihi Tuhan, yang adanya karena Tuhan yang sudah mengadakan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan negeri kami, pemerintahan yang ada, kota kami Jakarta dalam tangan kekuatan Tuhan. Tubuh Kristus gereja Tuhan pun kami terus serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas gereja Tuhan, Engkau terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Aras gereja Tuhan, secara organisasi Engkau memberkati PGI dan mereka-mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin di atas Tuhan. Kami terus serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, untuk mereka dapat mengerti akan kehendak Tuhan yang sempurna di hari-hari ini, sehingga apa yang disampaikan edaran untuk gereja-gereja Tuhan, untuk denominasi-denominasi yang ada di bangsa ini benar-benar berdasarkan hati Tuhan, suara Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Setiap aliran-aliran gereja yang ada, Bapa, hari ini Kau memberkati. Kami terus melepaskan berkat khususnya bagi mereka yang sudah memulai ibadah offline itu, mereka yang sudah mulai berkumpul walaupun dalam keterbatasan yang ada. Tuhan, Engkau menopang dan menolong mereka-mereka yang sudah melangkah Tuhan. Biar Tuhan terus sertai mereka, pemimpin-pemimpin yang ada, untuk terus memperlakukan protokol kesehatan, sehingga gereja Tuhan yang berkumpul hari-hari ini mereka mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang luar biasa, kehausan, kelaparan umat Allah untuk mencari ibadah yang ada Tuhan secara kebersamaan biar terpenuhi dalam setiap gereja-gereja yang sudah memulai Tuhan. Biar ada kuasa Roh Kudus yang mengalir, ada nyata kuasa kasih-Mu atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semua di dalam tangan kekuatan Tuhan, akan gereja-gereja yang masih menantikan waktu dan ketika untuk mengadakan ibadah offline. Engkau juga terus memberkati, menuntun dengan kuasa kasih-Mu, dengan berbagai pertimbangan yang ada Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memimpin dan menolong Tuhan, keberadaan GBI yang ada Tuhan, denominasi kami Tuhan, dari Ketua Umum BPH Pak Rubin Adi Abraham, biar setiap edaran yang dikeluarkan disampaikan benar-benar juga boleh menjadi guidance atau arahan kepada gereja-gereja yang bernaung di bawah GBI Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya boleh bersama-sama bergerak melangkah dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih keberadaan pelayanan-pelayanan yang ada. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang menjadi keputusan pemimpin kami, baik itu ketua umum, sekretaris umum Tuhan, Pak Yusafat Mesa, mereka sebagai orang-orang yang memegang Tuhan pelayanan kepemimpinan Tuhan di BPH,
Engkau menolong mereka sebagai decision maker Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar boleh memberi masukan yang baik Tuhan. Terima kasih untuk keputusan-keputusan ke depan Bapa. Baik itu Tuhan penginjilan, baik itu Departemen Misi dan Penginjilan Tuhan, pemuda anak Tuhan, baik itu WBI, Ibu Ika Tuhan, dan semua mereka yang ada di dalamnya. Baik itu Tuhan Yesus Pelmas, baik itu Tuhan DPA Tuhan, baik itu juga Tuhan Yesus bagian profetik Tuhan, bahkan menara doa yang ada, semuanya kami serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Departemen Teologi dan Pendidikan Tuhan, Engkau memberkati biar semuanya Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan menopang dan menolong setiap keputusan-keputusan yang diambil, sehingga tidak ada Tuhan yang Tuhan Yesus mengalami hal yang tidak baik, tidak ada yang terpapar virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus juga memberkati BPD yang ada seluruh Indonesia dan luar negeri juga Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Biar semuanya boleh bergerak bersama-sama untuk Tuhan melihat kebaikan dan rencana Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Gembala-gembala sidang yang ada di kota maupun di desa, semuanya Engkau memberkati Tuhan, memampukan untuk boleh Tuhan mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih untuk domba-domba gembalaan yang ada Bapa. Engkau terus jamah dan lawat mereka, mungkin yang terbatas mengakses ibadah online Bapa, dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu terus nyata atas mereka Bapa. Biar terus ada mezbah keluarga yang terus diaktifkan, dan kehidupan secara pribadi yang terus mencari Engkau. Karena kami tahu ibadah tidak terbatas pada 4 tembok gereja Tuhan saja, bangunan, tapi lebih daripada itu. Biar Engkau senantiasa mendewasakan dan mendewasakan umat-Mu, domba-domba gembalaan-Mu Tuhan hari-hari ini, sehingga tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi khawatir dan takut Tuhan. Terima kasih, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih. Pelayanan kami di tempat ini juga Engkau terus memberkati. Dari Ibu Dora, Pak Budi sebagai pemimpin yang ada, menyatakan kuasa kasih-Mu, urapan-Mu lebih lagi Tuhan, suara kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk terus menuntun umat Allah yang ada Tuhan, yang setia di dalam pelayanan ini. Keluarga besar yang ada Tuhan, bahkan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Engkau yang terus memberkati Tuhan dan mengurapi dengan urapan daripada Tuhan. Mereka yang terus memerlukan topangan doa karena sakit Tuhan, Engkau menolong di dalam nama Tuhan Yesus dalam pemulihan. Baik itu Bang Dapot, baik itu Jermina Tuhan, baik itu Endang, Ibu Nina Tuhan, semuanya, adiknya Ibu Lani Tuhan. Kami mengucap syukur buat kakaknya yang sudah Tuhan pulihkan, dengan Tuhan terus pulihkan dalam nama Yesus. Pak Edi, si Agiok juga Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak mampu menyebutkan, tapi Engkau dapat mengenal dan mengerti segala sesuatunya untuk anak-anak usia sekolah yang juga akan masuk dalam sekolah yang baru, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Engkau memberkati Tuhan di dalam keadaan online semuanya Bapa. Biar semuanya boleh dimaksimalkan. Mereka semua boleh mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik yang diinginkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak mendapatkan sekolah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Akan mereka yang juga sudah pindah Tuhan karena tugas, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Bapa, dalam nama Yesus. Keluarga Nainggolan Tuhan yang sudah sampai ke Labuan Bajo Tuhan, karena penugasan terbang mereka Engkau menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Akan juga Charles dan Bunga yang sudah Tuhan selesai dengan
catatan sipil mereka Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau terus memberkati Tuhan dan terus mengurapi dan semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu hal-hal yang tertunda karena pandemi ini Tuhan, segala sesuatu dapat dilakukan hari-hari ini, dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat Allah akan berpergian mungkin keluar kota, atau mereka yang datang Excel dari Amerika Tuhan, biar semuanya ada dalam divine protection Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang mengalami hal-hal yang buruk Tuhan, tapi semuanya ada dalam perlindungan kuasa Tuhan, baik melalui darat, udara, baik melalui darat, semuanya, laut, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah kembalikan segala pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Mari saudara, Anda angkat tanganmu pada Tuhan, dan Anda sebutkan apa yang Anda perlu. Karena doa kami tidak sempurna, tapi Anda bisa menyebutkannya di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Anda sebutkan doa Anda. Yes, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ada yang punya masalah keluarga, ada angkat Tuhan tangan kepada Tuhan. Tuhan jamah Tuhan, biar keluarga Tuhan bisa kembali bersatu. Jamah Tuhan, biar kasih mama kembali kepada anak, kasih anak kembali kepada mama, dan kembali hubungan keluarga menjadi manis. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus di mana saja, baik di Amerika maupun di Indonesia, di mana saja Tuhan Yesus. Oh Bapa, kami berdoa Tuhan juga buat keluarga Tuhan Yesus, Pak Adrian yang di Jerman Tuhan. Tuhan biar terus Tuhan Yesus, Tuhan biar Engkau jamah sehingga Tuhan Bapa dan anak bisa berjumpa dan bisa bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan Yesus, keluarga yang terpisah, Tuhan, mereka akan berjumpa, mereka akan saling mengasihi dan mengampuni Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan Tuhan keluarga yang baik, keluarga yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, bangkitkan keluarga Kristen. Tuhan, bangkitkan keluarga Kristen yang diberkati, yang dipulihkan Tuhan, yang penuh kasih sayang, takut akan Tuhan. Urapi Tuhan setiap retret seminar yang diadakan oleh Pak Dwijo Tuhan, layanan pemulihan keluarga Tuhan. Oh Pak Dwijo, Pak Anton Tuhan, Pak Ekiso dan anaknya Tuhan, dan semua Bapak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pemulihan keluarga. Tuhan, Engkau tolong dalam nama Yesus, bulan Juni ini bulan keluarga Tuhan, biar banyak keluarga dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, banyak keluarga dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Dan semua umat-Mu Tuhan bisa kembali pada kasih mula-mula kepadamu Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi
Tuhan bangsa-bangsa Tuhan. Oh, mereka mengadakan parade-parade Tuhan untuk menghancurkan pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, hancurkan Tuhan Yesus, parah Tuhan Yesus, kuasa-kuasa orang-orang yang mau dipakai Lucifer dalam nama Yesus, sehingga tidak terjadi parade-parade itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar damai-Mu ada di Amerika, damai-Mu ada Tuhan Yesus. Oh, di Yerusalem ada damai Tuhan, semua Tuhan, di mana saja bahkan kota kami Tuhan, bangsa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh dunia damai dan penuh dengan kasih persaudaraan. Kami serahkan Tuhan Yesus, biar keselamatan terjadi, penuaian terjadi di mana-mana. Baik di kantor-kantor Tuhan, baik di jalan-jalan, baik di mobil-mobil pribadi atau kendaraan umum, baik di rumah mereka, baik Tuhan di lapangan-lapangan Tuhan, di mana saja jalan kaki atau berkendaraan. Tuhan, Kau utus malaikat untuk menuai di air jalan. Oh, bisikan di telinga mereka, Tuhan, keselamatan terjadi Tuhan, keselamatan. Oh, tangkap jiwa-jiwa itu Tuhan, bawa kepada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih, gereja-gereja bersatu Tuhan. Oh, seluruh Tuhan Yesus bersatu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkat-Mu turunkan atas anak-anak-Mu yang membutuhkan keuangan Tuhan, membutuhkan modal usaha, membutuhkan sekolah anak-anak mereka Tuhan, uang sekolah anak-anak mereka, juga pekerjaan mereka Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati ekonomi keuangan juga bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Maka di Amerika juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau banyak orang berdoa mencari Engkau Tuhan, maka kota itu Engkau akan tolong. Satu orang Tuhan bersungguh-sungguh Tuhan, sisi rumah mereka diselamatkan. Maka Tuhan, kami percaya keselamatan itu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambahkan pendoa-pendoa siapa, pandangkan, tambahkan menara-menara doa Tuhan yang penuh dengan semangat melayani Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Allah berkati kas gereja-gereja Tuhan, maupun kas anak-anak Tuhan, kehidupan mereka Tuhan, semua mereka diisi oleh Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Biar mereka mendapat promosi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan anak-anak Tuhan, tidak ada yang meminta-minta roti, tetapi mereka memberi pinjaman, karena mereka diberkati Tuhan, diberkati anak-anak yang diberkati, keluarga yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Buat Tuhan mereka yang menyumbang sembako Tuhan, bahkan Tuhan perusahaan-perusahaan yang selalu membantu anak-anak Tuhan, yang membantu dana sebagai donatur dan membantu dana dan membagikan perpuluhan mereka ke gereja-gereja dan hamba Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan mereka Tuhan, Engkau lindungi sehingga perusahaan mereka terus berjalan dan mereka dapat menghidupi Tuhan pegawai-pegawai mereka. Mereka dapat memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Tuhan, ada banyak orang berkekurangan. Tuhan, Engkau tolong semuanya Tuhan. Maka gereja-gereja akan dipulihkan Tuhan, anak-anakmu akan dipulihkan. Maka Tuhan Yesus, kepala-kepala para pelayan Tuhan, Engkau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka di desa, mereka Tuhan, gereja-gereja sederhana kecil Tuhan, yang tidak mampu Engkau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa gereja Pak Medi Tuhan. Oh, di Solemana Tuhan, kalau Tuhan tanggal 26 mereka akan buat rapat Tuhan, untuk masalah-masalah yang sedang terjadi dalam gerejanya. Tuhan, Engkau tolong semua bisa berjalan dengan baik dan penuh pengertian, dan mereka diarahkan pada kebenaran Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk rencana-rencana WPI dan BPH Tuhan Yesus, BPD Tuhan, Koda, Korwil dan semua Perwil Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dalam penundaan ini Tuhan, Tuhan Engkau tolong Tuhan. Baik kembali semuanya bisa terhubung Tuhan, semua teratur dan kembali Tuhan, dan bisa berkumpul lagi Tuhan di tahun depan. Biar semua yang sudah ditetapkan untuk tahun depan bisa terjadi dan berjalan dengan baik, rakerda dan rakernas Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan kuasa darah Yesus, perlindungan ada di setiap rumah anak-anak Tuhan, keluar masuk mereka kemana saja, mereka ke supermarket, mereka ke pasar, mereka ke kantor, mereka Tuhan ada keperluan di luar pun Engkau lindungi dan jaga Tuhan, sehingga tidak ada yang kena virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan, yang percepatan berhenti virus ini terjadi Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih, karena anak-anak-Mu yang sakit itu disembuhkan dan semuanya dipulihkan Tuhan, keadaan-keadaan. Oh, berkat-berkat mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga mungkin doa bisa kembali dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Gereja Kerabetan Tuhan, oh berkati semua hati jemaat-jemaat Tuhan, biar terus bangkit Tuhan, mereka terus bersemangat Tuhan, bersemangat, dan mereka diberkati tidak berkekurangan. Dan semua jemaat dan teman-teman yang ada di online service ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, semua ada dalam perlindungan. Mereka di Australia, mereka di Kanada, mereka di Amerika, bahkan mereka di Thailand yang ikut dalam ibadah kami ini, di mana saja biar diberkati oleh Tuhan, dan semuanya dikuatkan, dan semuanya tidak ada yang mengalami kehancuran ekonomi, semua diberkati dan semua sehat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau jawab doa-doa kami, dan anak-anak-Mu yang minta bantuan doa, Tuhan jawab doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Yes, pengharapan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Jesus. Di
anak dari Ruth Brian Tuhan, yang mau minta visa untuk Australia. Ya, Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya dia dapat visa kerja Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berikan Tuhan jamahan-Mu Tuhan pada Tuhan Yesus, kantor kedutaan Australia Tuhan, sehingga dia bisa Tuhan dapat Tuhan dengan baik. Dan Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Tuhan Ruth yang setia. Engkau tidak akan membiarkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anaknya Tuhan Brian bisa mendapatkan visa Australia. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau yang akan membuat Tuhan Yesus kemenangan itu Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan Tuhan Yesus anaknya Ruth Tuhan, yang satu Tuhan, yang Tuhan Engkau jamah Tuhan, dan Engkau sembuhkan terus sehingga dia benar-benar pulih semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus meminta belas kasihan-Mu untuk semua mereka yang meminta doa. Biarlah Tuhan menjamah dan menolong. Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan jawab doa kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mempercayai kuasa kekuatan-Mu Tuhan. Turun Tuhan, dan berkat-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan yang didoakan Tuhan, yang mereka ucapkan dan mereka imani, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Kalau Tuhan Engkau mendengarnya, Engkau menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita hanya membaca. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita membaca Mazmur 78. Ini pelajaran dari sejarah. Jadi kita baca bersama. Nyanyian pengajaran Asaf. Iya, satu. Kita baca. Habis saya baca sampai baca, ya. Gantian. 1, 2, 3. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku akan membuka mulut mengatakan amsal. Aku membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan.
Di sebelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan mengalir sungai-sungai, membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka. Gembong-gembong. Dan menewaskan teruna-teruna Israel. Gembong itu kayak geng-geng ya. Iya, kepala geng. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Ini kalau corona jadi ya, mereka balik jadi mau cari Tuhan. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripayah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan satu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar.
Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Sama-sama. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntut mereka dengan kecakapan tangannya. Puji Tuhan, hari ini kita baca sejarah, terus malam Anda renungkan ya, bahwa Tuhan sebenarnya baik, Dia sebenarnya sangat baik, tetapi umatnya tidak percaya. Dia inginkan Anda selalu menceritakan kesaksian pertolongannya, dan selalu menceritakan sampai ke anak cucu Anda ini mengerti bahwa yang menolong itu Tuhan, yang menolong Tuhan, sehingga akhirnya terjadi satu sejarah dalam hidup bahwa kita memiliki keturunan ilahi. Kita memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Tetapi banyak kali mereka melupakan dan menganggap bahwa Tuhan tidak sanggup. Sebab itu kemarin saya menyanyi I'm sorry Lord. Tadi memulai saya menyanyi juga lagu I'm sorry Lord for the things I made it. And it's all about you. Artinya gereja-gereja menyanyi dia menyanyi apa yang dia suka saja, bukan apa yang Tuhan mau. Sehingga mereka hanya melakukan ibadah karena kebiasaan, tidak lagi menjamati Tuhan. Dan Tuhan mendengar nyanyian mereka adalah nyanyian kesombongan. Sehingga mereka tidak dengan sungguh-sungguh hati menyanyi, tidak sungguh-sungguh hati hanya ingin menyanyi bagus. Dan saat itu hadirat Allah turun dan terjadi kekacauan, pemain musik semua tersungkur dan menangis karena hadirat Tuhan. Keluarlah lagu ini. I'm sorry Lord for the thing I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus.
I'm sorry Lord. Jadi saudara, mari kita renungkan ini. Anda istirahat, Anda baca terus bahwa Tuhan sebenarnya hanya ingin bahwa semua umat tahu sejarah dari bangsa Israel, sejarah dari mereka keluar dari Mesir. Dan Tuhan katakan, ceritakan pada anak cucumu keajaiban, keajaiban, keajaiban. Bahkan laut itu bisa menjadi benteng dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut. Dan itu adalah satu yang luar biasa. Dan kalau mereka menghina dia seakan-akan memang kamu bisa kasih keluar air dari gunung batu, tetapi mana nggak bisa kasih makan daging. Dan Tuhan buat juga walaupun dia marah, tapi dia sebel juga. Tapi dia lakukan juga. Dia berikan burung puyuh, berikan mana, artinya roti malaikat dia berikan. Dan saudara, mujizat masih ada. Tuhan tidak suka kita tidak percaya kalau mujizatnya masih ada. Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan tetap hidup, berkuasa, dan tetap bisa memelihara kita, bisa menyembuhkan sakit, bisa menolong kita, bisa kirim makanan dan makanannya malaikat dikasih, artinya mana dari surga, dan bisa membuat semua yang tidak bisa menjadi bisa. Ingat, cerita sejarah ini hanya untuk mengingatkan kita punya Allah yang luar biasa. Renungkan dan baca ini. Sehingga akhirnya dia mengangkat Daud, orang yang dipilihnya. Seorang yang sederhana, yang sangat-sangat sederhana. Hanya menjaga kambing domba 2-3 ekor orang tuanya. Tapi bisa jadi raja yang terus sampai raja yang sangat dikagumi. Melahirkan Salomo. Dan disinilah Tuhan terus memakai bintang Daud kalau di Israel itu, ya kan? Dan saudara, di kitab Wahyu terus dikatakan sampai di surga ada ditulis ya Daud. Mereka lihat di Wahyu itu Daud dan Musa. Mari kita selalu mengingat ini, bahwa apa masalah Anda, Tuhan sanggup. Haleluya. Tuhan sanggup. Dia bisa memilih Anda yang bodoh, bisa diangkat menjadi raja. Iya, yang biasa menjadi luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Masalah yang sukar untuk menyeberang. Sedangkan musuh di belakang menjar sudah dekat. Dia bisa meloloskan Anda. Oh, dia Allah yang sanggup. Waktu Anda baca ini sebenarnya Anda cuma diingatkan bahwa Anda punya Tuhan yang besar. Percaya saudara, sebelum tidur iman Anda harus bangkit lagi. Dan ngomong pada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan buat Allah gemes. Jangan buat Allah rasa sebel dengan kita. Karena kita nggak percaya. Karena kita nyindir dia. Ya, kalau yang itu mah bisa. Kalau pilek bisa. Kalau corona nggak bisa. Oh, kalau kanker nggak bisa. Kalau tulang nggak bisa. Kalau otot nggak bisa. Kalau mata buta nggak bisa. Kalau telinga pongo nggak bisa. Iya, telinga tuli maksudnya. Iya. Oh, jadi banyak orang mengecilkan Tuhan. Dan percaya pada kebohongan bahwa bilang nggak bisa, nggak bisa. Ya Tuhan mah cuman bisanya kita menyanyi aja, cuman dia bisa. Enggak saudara, Tuhan bisa lakukan. Kuatkan iman, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Iya, mari kita angkat tangan kita. Tuhan turun berkat. Turunkan mana itu, turunkan mana itu. Roti malaikat, turunkan berkat-berkat mujizat kejutan itu. Mujizat yang luar biasa itu pada anak-anak-Mu Tuhan. Buat mereka bangkit imannya. Buat mereka lebih serius lagi, lebih mempercayai Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan itu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami minta padamu Tuhan. Buat bangkitkan iman keluarga-keluarga, iman anak-anak Tuhan, iman kami semua. Supaya kami melihat pernyataan Tuhan, melihat para malaikat-Mu sibuk untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas anak-anak. Tuhan, kami tetap percaya Allah kami mampu membuka pintu-pintu yang tertutup. Oh, mampu mengangkat kalau kami jatuh. Mampu membuat kami mampu berdiri lagi.
dan berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu. Kami terima. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua mujizat, percepatan. Ya, corona berhenti, percepatan corona berhenti. Tuhan, percepatan Tuhan, berkat dari anak-anak-Mu. Oh, doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima sebagai anak kesayangan-Mu, sebagai sahabat-Mu yang Kau kasihi, sebagai Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang taat, setia, dan rendah hati dan baik Tuhan. Sebagai duta besar kerajaan Allah, dan sebagai mempelai-Mu Tuhan yang Engkau kasihi. Kami terima berkat itu. Promosi Tuhan, berkat Tuhan, karunia-karunia kesembuhan. Kami terima Tuhan, iman yang dibangkitkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sertai mereka yang pulang tiba di rumah dengan selamat Tuhan. Istirahat dan diberkati oleh Tuhan dengan mimpi yang indah, dengan visi yang mulia dari Tuhan. Kami bangun semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya lebih lagi merindukan Tuhan. Dan kami tetap beribadah jam 7 malam besok di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa WBI jam 4 ya. Dan ibadah seperti biasa ini, ibadah doa malam, nyanyian doa tetap jam 7. Sampai berjumpa besok 2 kali ya. Tuhan memberkati. Shalom.